Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur hanya kepadamu Allah Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih setia dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong untuk memberi kami kekuatan melakukan firman yang kami dengar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tema kita, suka memberi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam nas renungan kita ini, 2 ayat dari bagian pasal 37 dari Mazmur yang dituliskan oleh Daud dalam pengalaman hidupnya dari muda sampai dia menjadi seorang raja, hidup bergaul dengan Allah. Oleh karena itu dalam pengalamannya bahwa Daud boleh bersaksi bahwa tidak pernah dilihatnya orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara-saudaraku, orang benar pasti selalu dipelihara dan disertai Tuhan. Inilah yang disaksikan oleh Daud. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan orang benar yang percaya kepadanya. Hidup benar di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengalami hidup yang diberkati. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan pastilah memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang mesra dengan Tuhan. Dan ini pun sudah dilakukan oleh Daud. Daud adalah sosok pribadi yang memberikan teladan dalam kekaripannya dengan Tuhan. Sejak muda sampai Daud menjadi raja Israel, dia bergaul akrab dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, bahwa renungan kita ini juga mengingatkan dalam kehidupan orang benar, bukti dia setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Salah satu karakter yang ada dalam kehidupan orang benar itu adalah karakternya yang selalu menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Inilah yang harus ada dalam bagian hidup beriman, hidup benar di hadapan Allah. Karena itu, orang yang benar, orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya atas hidupnya dan percaya akan bukti pemeliharaan Tuhan atas hidupnya, dia tidak akan takut berbagi dari apa yang dia miliki. Dia akan punya kepekaan seketika untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongannya, dan mau memberikan pinjaman tanpa takut kekurangan, tanpa takut tidak dikembalikan, karena dia percaya Tuhanlah yang akan membalas segala kebaikannya. Tentu ini tidak bisa terlogikakan oleh akal budi manusia, akan matematika manusia, tetapi matematika Allah akan membuktikan bahwa ketika orang benar itu melakukan kebaikan, hidup berbelas kasih dan selalu suka memberi pinjaman, bahwa dia percaya Tuhanlah yang akan mengembalikan segala apa yang telah dia lakukan itu. Oleh karena itu,
Daud lewat mazmurnya ini, lewat pengalamannya sendiri juga, bahwa dilihatnya anak cucu orang-orang yang benar, yang suka berbagi, yang berbelas kasih, dan seperti apa kata tema, suka memberi. Tentu ini didorong oleh semua karena kasih Tuhan yang telah dahulu diberikan kepada setiap kita, dan kita sudah mengalami kasih Tuhan itu sendiri dalam hidup kita, sehingga kita pun tidak takut untuk bertindak dalam kasih. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, bukan hanya kita yang diberkati, tetapi anak cucu kita pun kebagian berkat dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari mewariskan sifat-sifat baik, salah satu sifat dari pribadi yang berbelas kasih, yang suka menolong, suka memberi pertolongan, bantuan, memberikan pinjaman. Dalam teks Mazmur ini dikatakan tentu untuk menolong sesama kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tentu ini tidak bisa datang dengan tiba-tiba, tanpa kita melatih diri kita, membiasakan diri kita, dan terus percaya akan pemeliharaan Tuhan dari semua apa yang kita lakukan. Tuhan akan menggantikannya dengan balasan yang setimpal, sebab apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Inilah yang menjamin kita untuk lebih bersemangat, untuk lebih rela, untuk lebih suka melakukan segala tindakan yang penuh dengan belas kasihan, yang suka memberi, termasuk memberikan pinjaman tanpa mengharapkan pamrih, karena Tuhan sendirilah yang akan membalaskannya. Saudara-saudaraku, jadi jika kita sebagai keluarga di sini, kita akan mewariskan nilai-nilai baik ini kepada anak-anak dan cucu kita, sehingga kelak pun mereka akan mewariskannya pula kepada keturunannya, dan dengan itulah keluarga kita akan diberkati. Saudara-saudaraku, apa yang perlu kita renungkan lewat renungan ini, bahwa ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita pun harus mau menjadi berkat bagi orang lain. Pakaikan hidup kita, keluarga kita, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 7 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Orang yang kaya secara materi belum tentu otomatis kaya dalam kemurahan. Jadi orang kaya tentu banyak, tapi tidak semua orang kaya memiliki hati yang berkemurahan. Jadi saudara-saudaraku, jika saat ini kita belum kaya atau tidak berlebihan, tapi jangan itu menjadi alasan untuk tidak kita memiliki kasih yang suka menunjukkan belas kasihan kita dan memberikan pinjaman kepada siapapun yang diperhadapkan kepada kita, yang membutuhkan pertolongan untuk bantuan kita. Karena percayalah, jika kita melakukannya itu, Tuhan akan membalaskan segala apa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, biarlah semua ini juga akan menolong kita untuk terus membiasakan diri sebagai orang yang benar di dalam Tuhan. Salah satu karakter yang terlihat sebagai buah-buah iman kita adalah hidup yang suka memberi, suka memberi pinjaman, dan tetap menjadi pribadi yang berbelas kasih, seperti Kristus yang selalu tergerak hatinya dengan belas kasihnya untuk menolong siapa. Saudara-saudaraku, hendaklah firman Tuhan ini menguatkan kita. Sekali lagi saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar, bahkan langkahnya pun ditetapkannya. Dalam Mazmur 37 ini ayat 23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi jangan takut untuk selalu
melakukan kebaikan. Jangan takut kekurangan, karena kita melakukan atau membantu orang lain, berbagi berkat dari apa yang kita miliki. Tetapi yakinlah dan percayalah, Tuhan selalu limpahkan berkat rezeki bagi kita. Dia sanggup mengembalikan apa yang telah kita berikan. Oleh karena itu, ketika kita memberi bantuan kepada siapapun, memberikan pinjaman kepada siapapun, yakinlah dan percayalah, Tuhan sendirilah yang akan membalas segala kebaikan yang kita lakukan itu. Saudara-saudaraku, mari terus bertumbuh dalam kebaikan, bertumbuh dalam hal-hal yang berkemurahan kepada siapapun, yang suka memberi, sebagai wujud kita beriman kepada Tuhan, sebagai wujud di mana kita hidup takut akan Dia. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan. Marilah kita sekalian tetap melakukannya, karena kita pun sudah dikasihi terlebih dahulu oleh Tuhan itu sendiri. Mari berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau sudah melawat kami, Engkau meneguhkan kami, menjamin hidup kami untuk tidak takut khawatir ketika kami berbagi berkat, berbelas kasih, dan suka memberi kepada siapapun untuk menolong mereka, karena Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.